Saya Cornelius Ginting, selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini Anda akan mendapat berkat firman Tuhan untuk rohani Anda. Kalau rohani Anda sehat, maka badan Anda sehat, finansial Anda sehat, dan keluarga Anda diberkati oleh Tuhan. Para pengkhotbah seringkali menekankan bayar perpuluhan adalah kunci berkat. Ketika kita memberi persembahan atau persepuluhan, maka tingkap-tingkap langit akan terbuka. Apa yang ditanam akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Tuhan menjauhkan belalang pelahap atau hama buat tanaman Anda. Persembahan terbesar adalah memberi dalam kekurangan. Artinya orang kekurangan saja memberi, apalagi Anda berkelimpahan. Betul, ketika kita memberi buat Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan tidak menutup mata akan pemberian kita. Dan ayat-ayat ini juga digunakan oleh oknum-oknum pengkhotbah untuk menguras kantong jemaat, tidak peduli apapun keadaan jemaat itu. Mungkin terlilit hutang, usaha sepi, usaha bangkrut, tidak ada uang sekolah anak, dan lain sebagainya. Di dalam Matius 15 ayat 5 berkata, "Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku tidak dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah." Dalam konteks ayat ini, Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi karena mereka mengajarkan umat Allah memberi ke bait Tuhan uang yang seharusnya buat perawatan keluarga. Uang buat perawatan orang tua diberikan ke bait Allah. Artinya apa? Jangan memberi kalau keluarga Anda jadi terlunta-lunta atau tidak ternafkahi. Banyak orang melayani Tuhan dan memberi tetapi keluarga terabaikan. Hal itu tidak sesuai dengan Alkitab. Hati-hati dengan oknum-oknum pengkhotbah yang tujuannya adalah uang. Memberi persembahan atau persepuluhan bukan satu-satunya cara Anda diberkati supaya tidak kekurangan secara finansial. Ketika Anda diberkati Tuhan lewat usaha Anda, itu belum akhir dari sebuah pencapaian. Banyak orang dapat warisan banyak orang mendapat warisan, lalu warisannya habis, lalu menjadi gembel dalam waktu singkat. Banyak orang dapat lotre ratusan miliar, tetapi jadi gembel dalam waktu singkat. Terus, apa kunci supaya tidak kekurangan secara finansial? Yang pertama yaitu buat penghasilan. Tuhan tidak akan pernah memberkati orang pemalas. Tuhan tidak mungkin menjatuhkan duit dari langit. Kalaupun ada, Anda pasti benjol. Jangan malas bekerja. Kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan, sekalipun itu hal kecil. Tanggalkan semua gengsi, karena gengsi membuat rasa takut atau malu melakukan sesuatu. Atau bisa menghasilkan penghasilan dengan jualan, bertani, atau berternak, dan sebagainya. Tuhan akan memberkati setiap usaha anak-anaknya yang berharap kepadanya. Bersyukurlah Anda yang punya pekerjaan yang bagus dengan gaji besar. Yang kedua yaitu mengelola keuangan. Banyak kita jumpai orang dengan penghasilan besar tetapi hidupnya pas-pasan atau bahkan tidak cukup tiap bulannya. Itu karena tidak mengelola keuangan dengan baik. Ketika sudah mendapat penghasilan, Anda harus bisa mengelola penghasilan yang Anda dapat. Pergunakan uang buat sesuatu yang perlu saja, tunda semua keinginan Anda. Umumnya, biaya keinginanlah yang paling mahal. Di zaman kita ini, setiap hari kita digempur lewat media tentang segala macam produk. Kita harus bisa menahan diri untuk itu. Berapapun penghasilan Anda, harus ada sisanya tiap bulan untuk ditabung. Jangan lupa membuat manajemen risiko seperti asuransi misalnya. Bukan berarti kita tidak percaya dengan pertolongan Tuhan. Kita adalah manusia yang diberi hikmat oleh Tuhan. Tetapi seperti kita merencanakan masa depan, demikian juga kita harus merencanakan manajemen risiko. Tuhan tidak berjanji semua manusia percaya Yesus sehat-sehat saja. Ada kalanya kesehatan kita memburuk. Ketika kita mengalami sakit, uang yang kita kumpulkan dengan susah payah tidak menguap begitu saja. Yang ketiga yaitu investasi. Ketika ada uang dingin, Anda bisa investasikan sebagian lewat investasikan tabungan itu supaya uang Anda berkembang. Capailah pencapaian baru dengan menghasilkan passive income. Jadi, jika Anda rindu memberi buat pekerjaan Tuhan dalam hal finansial,
Ya, itu baik. Berdoalah kepada Tuhan supaya Anda diberkati secara finansial. Kalau Anda tidak diberkati secara finansial, Anda juga tidak akan bisa menjadi berkat lewat finansial. Kunci tidak berkekurangan bukan hanya perpuluhan, tapi juga mengelola berkat yang Tuhan sudah berikan buat Anda. Saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih.